Justru Anies Baswedan mengatakan kita kampanye dengan tema program, dengan gagasan, dengan program tentang lapangan pekerjaan, kemudian beliau mengatakan tentang kesehatan, dan itu bisa dicek ya. Beliau menyampaikan silakan dicek. Beliau jujur, sangat cerdas, fair, apa adanya, memang seperti itu yang terjadi, dan beliau tidak salah, memang harus seperti itu. Kalau saya dituduh sebagai orang yang radikal, ekstrim, intoleran, silakan buktikan, tunjukkan. Selama saya menjabat 5 tahun di Jakarta sebagai gubernur DKI Jakarta, tunjukkan faktanya, kapan pernah radikal, kapan pernah ekstremis, kapan pernah intoleran, dan sebagainya. Kalau dulu ya, umat Islam dituduh politik identitas, Anies dituduh politik identitas, menggunakan simbol-simbol agama, menggunakan ayat-ayat agama, dan sebagainya ya. Tapi ternyata justru sekarang ini yang terjadi adalah kelompok mereka sendiri yang justru memainkan isu-isu agama itu sendiri untuk kampanye kemenangannya. Ini kan fakta ya, yang tidak bisa kita pungkiri. Tiba-tiba muncul menjadi iklan dari azan yang ditayangkan di televisi. Ini kan prihatin ya, kita prihatin mereka yang menuduh kita politik identitas, mereka sendiri menggunakan identitas agama untuk kemenangan kekuasaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, di dalam sebuah video di akun YouTube Kompas TV Palembang dengan judul full Anies Baswedan jawab tudingan mainkan politik identitas di depan para kader PKB Sumsel. Nanti video ini akan kita tayangkan di akhir video ini, di mana jawaban dari Anies Baswedan sangat luar biasa, menunjukkan kecerdasan beliau, kejujuran beliau. Saya kutip di antara jawaban beliau adalah, isu agama sudah muncul sejak 2012. Dan memang faktanya isu tersebut muncul sejak Pilkada 2012, di mana pada saat itu Bapak Jokowi bergandengan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pada saat itu sebagian besar umat Islam tidak ada masalah sedikit pun dengan Jokowi. Jokowi seorang muslim, menjadi pemimpin di wilayah mayoritas muslim, tidak ada masalah. Kemudian yang kita khawatirkan adalah bagaimana seandainya nanti Jokowi ini di tengah jalan berhalangan atau mencalonkan diri menjadi calon presiden di tahun 2014. Maka otomatis secara konstitusi yang menggantikan adalah wakilnya, yaitu Ahok. Sebagaimana Jokowi dulu di wali kota Solo, kemudian pasangannya juga non-muslim, begitu Jokowi mencalonkan dan terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, Solo dipimpin oleh non-muslim. Nah, sebenarnya dengan Ahok pun secara pribadi kita umat Islam juga tidak pernah ada masalah sedikit pun. Kita nggak ada masalah dengan Ahok pada saat itu ya. Cuma masalahnya adalah menurut keyakinan kami umat Islam adalah menjadikan pemimpin non-muslim di tengah-tengah mayoritas umat Islam itu hukumnya haram. Allah yang melarang. Ini ijma ulama dengan dasar dalil yang sangat kuat. Sehingga ini menjadi persoalan bagi keyakinan kami bahwa Allah melarang menjadikan orang non-muslim menjadi pemimpin di wilayah mayoritas muslim. Seandainya Allah tidak melarang, Al-Quran tidak melarang, hadis ijma tidak ada larangan untuk memilih non-muslim, menjadikan non-muslim menjadi pemimpin, tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah. Nah, ini masalah keyakinan dan itu dijamin dalam konstitusi kita. Kebebasan beragama, menurut keyakinan agama kita seperti itu. Nah, sehingga kita khawatir kalau di tengah jalan nanti Bapak Jokowi ini meninggalkan jabatan gubernurnya, kemudian digantikan oleh Ahok menjadi gubernur di ibu kota mayoritas beragama muslim. Nah, ini yang kita garis bawahi ya. Terus kemudian saya kutip lagi dari jawaban Anies Baswedan. Yang satu tokoh-tokoh di gereja
mengatakan ini utusan, ini pilihan, dan kemudian gereja mendukung. Kemudian yang di sini sebagian mengatakan ini tidak boleh dipilih. Yang dimaksud adalah dari kelompok Islam yang mengatakan tidak boleh memilih Ahok, ya. Jadi memang itu bagian daripada keyakinan umat Islam bahwa silakan Ahok mencalonkan diri, tapi bagi umat Islam punya hak untuk tidak memilih dan punya hak untuk berdakwah, mengajak orang untuk tidak memilih calon yang beragama non-Muslim. Nah, ini di sini saya katakan Anies Baswedan sangat fair dan jeli, ya, jujur. Memang pada saat itu ada dua kelompok, ya, dari kelompok sebelah mengatakan ini utusan, ini pilihan, dan itu memang videonya beredar. Ya, jangan kemudian di framing seakan-akan dari umat Islam saja yang menggunakan ayat-ayat agama, menggunakan simbol-simbol agama untuk menolak kepemimpinan non-Muslim. Dari kelompok gereja pun menganggap mereka juga menggunakan gereja, menggunakan identitas agama. Ini pilihan, ini utusan, ya, yang harus kita dukung. Nah, jadi dua belah pihak, ya. Ini saya pikir fair, ya, memang kenyataannya dengan mudah faktanya bisa kita cari, ya, video-video yang beredar pada saat itu. Nah, terus kemudian Anies juga melanjutkan di antara cuplikannya, saya kutip, misalkan yang satu calon, katakanlah misalkan ada pilkada di Sumsel, ya, beliau memberikan contoh. Yang satu calon berasal dari Sumatera Selatan. Yang satu calon berasal dari suku Jawa. Maka pasti akan muncul juga isu putra daerah. Ya, ayo kita dukung putra daerah, jangan mendukung yang selain putra daerah. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Sama juga misalkan Pak Anies juga menyampaikan, misalkan di satu daerah pemilihan calonnya ada dua, yang satu laki-laki, satu perempuan, maka isu gender juga secara alamiah juga pasti akan muncul, ya. Juga akan muncul isu gender. Ini pemimpin wanita tidak boleh dan sebagainya, ya. Nah, itu hal yang sebenarnya terjadi lumrah di mana saja, kapan saja. Kalau kondisinya seperti itu, berhadapan-hadapan, pasti isu itu juga, tema itu akan muncul ke permukaan. Nah, kemudian, ini yang perlu digarisbawahi, tapi Anies Baswedan pada saat itu dalam kampanyenya tidak menggunakan tema-tema agama itu, tidak menggunakan identitas agama itu untuk mengkampanyekan dirinya dan menolak calon yang lainnya. Justru Anies Baswedan mengatakan kita kampanye dengan tema program, dengan gagasan, dengan program tentang lapangan pekerjaan, kemudian beliau mengatakan tentang kesehatan, dan itu bisa dicek, ya. Beliau menyampaikan silakan dicek. Tema kampanye yang kami sampaikan pada saat itu adalah tema-tema tentang program dan gagasan. Nah, ini juga beliau jujur, sangat cerdas, fair, apa adanya, memang seperti itu yang terjadi. Dan beliau tidak salah, memang harus seperti itu. Tetapi para ulama yang mengingatkan tentang dalil-dalil larangan memilih orang-orang non-Muslim menjadi pemimpin di mayoritas umat Islam, itu juga bagian daripada kebebasan berkeyakinan dan beragama, kebebasan berpendapat, ya, yang dijamin dalam konstitusi. Bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya itu. Nah, saya pikir tidak ada masalah sebenarnya. Cuma memang ada kelompok-kelompok yang ingin ini kemudian di framing seakan-akan Anies menggunakan politik identitas dan sebagainya, ya. Nah, kemudian Pak Anies Baswedan kemudian melanjutkan, setelah pilkada selesai, tuduhan dituduhkan kepada beliau, dianggap ini menang karena politik identitas. Ya, dan kemudian beliau menjawab, saya menjawab bukan dengan pernyataan, tapi kenyataan selama menjabat. Beliau bahkan menantang balik bertanya, ya, kalau saya dituduh sebagai orang yang radikal, ekstrim, intoleran, silakan buktikan, tunjukkan selama saya menjabat 5 tahun di Jakarta sebagai gubernur DKI Jakarta, tunjukkan faktanya. Kapan pernah radikal, kapan pernah ekstremis, kapan pernah intoleran dan sebagainya. Ya, ternyata memang tidak ada buktinya, hanya framing saja, hanya tuduhan-tuduhan tanpa bukti saja. Bahkan beliau mengatakan Jakarta mendapatkan
Harmony Award dari Kemenak karena toleransi yang ada di Jakarta. Ya, ini perlu digarisbawahi. Ternyata tuduhan tidak terbukti, faktanya Jakarta mendapatkan Harmony Award dari Kementerian Agama karena toleransi yang terbangun di Jakarta. Dan memang faktanya semua kegiatan keagamaan dari semua agama yang ada itu difasilitasi oleh beliau. Beliau menyampaikan agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, semua agama yang diakui di Indonesia ini, semua kegiatan keagamanya difasilitasi oleh pemerintah, yang bahkan di era pemerintah sebelumnya tidak terfasilitasi. Ya, nanti bisa dilihat sendiri di video lengkap bagaimana beliau menjawab ya. Nah, inilah di antara saya mencuplik jawaban yang menurut saya sangat cerdas, sangat fair, ya, sangat jujur, ya. Bahkan beliau memberikan contoh-contoh yang nanti bisa kita simak bersama-sama. Mungkin sebagian kita sudah mendengar ya. Kita akan simak lagi nanti. Nah, justru yang menjadi pertanyaan, persoalan sekarang ini, ya kalau dulu ya umat Islam dituduh politik identitas, Anies dituduh politik identitas, menggunakan simbol-simbol agama, menggunakan ayat-ayat agama dan sebagainya ya. Tapi ternyata justru sekarang ini yang terjadi adalah kelompok mereka sendiri yang justru memainkan isu-isu agama itu sendiri untuk kampanye kemenangannya. Ya, ini kan fakta ya, yang tidak bisa kita pungkiri. Tiba-tiba muncul menjadi iklan dari azan yang ditayangkan di televisi. Ya, ini kan prihatin ya. Kita prihatin mereka yang menuduh kita politik identitas, mereka sendiri menggunakan identitas agama untuk kemenangan kekuasaan mereka. Nah ini dan ya sangat nggak pantas ya. Masa orang yang secara terang-terangan yang mengaku hobi nonton film porno, terus kemudian menjadi iklan dalam sebuah tayangan azan di televisi. Ya tidak pantas, tidak pantas. Ya. Kalau ustadz, imam masjid, orang yang soleh, ya terus kemudian jadi bintang iklan azan, ya untuk syiar, tidak ada nuansa politisnya, wajar. Ya. Tapi ini tiba-tiba orang tidak dekat dengan ulama, tidak dekat dengan ajaran Islam, bahkan secara terang-terangan sangat awam, bahkan tidak tahu di mana salahnya. Nonton film porno saja nggak tahu di mana salahnya, kan saking awamnya sampai tidak tahu di mana salahnya. Nah ini tiba-tiba menjadi bintang iklan ya. Ya kalau jadi bintang iklan, misalkan bintang iklan kondom gitu masih pantas sahabat ya. Tapi ini bintang iklan azan. Nah ini dulu katanya politik identitas. Itu politik identitas, menggunakan simbol agama untuk kepentingan politik. Loh ini apa? Kalau ini menggunakan azan, panggilan mulia untuk sholat, untuk kepentingan politik, tiba-tiba mendekati pemilu. Nah inilah, ayolah kita fair apa adanya. Ya sekarang sudah semuanya bisa dengan mudah, tidak bisa ditutup-tutupi ya. Fakta-fakta bisa dengan mudah kita dapatkan. Intinya Al-Fakir ingin menyampaikan bahwasanya jawaban dari Anies Baswedan ini menunjukkan kecerdasan beliau, kejujuran beliau, fair beliau, ya apa adanya menyampaikan bahwasanya yang terjadi seperti itulah. Ya, beliau menjawab fitnah, framing, tuduhan-tuduhan tanpa dasar, sehingga saat ini sudah tidak ada lagi yang bisa menuduh beliau dengan berbagai macam tuduhan yang tidak ada dasarnya. Mungkin ini sekedar informasi dari Al-Fakir bagi Anda yang belum menonton video lengkapnya tentang pernyataan jawaban Anies Baswedan menjawab politik identitas. Bisa Anda simak di video yang akan kita tayangkan sebentar lagi. Demikian, wa akhiran walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Kabupaten Kota Sumsel, seluruh fungsionaris, baik pengurus PWNU, kemudian terkait dengan pilkada. Mungkin begini Bapak sekalian, Bapak Ibu di PKB mungkin tidak banyak memperhatikan karena fokusnya beda. Tapi kalau boleh saya ceritakan secara singkat, Pak, peristiwa di Jakarta itu isu agama sudah muncul di permukaan sejak tahun 2011, 2012.
Saat itu saya masih menjadi rektor dan saat itu saya tidak pernah membayangkan ikut dalam pilkada. Siapa yang mendukung Pak Basuki? Menggaungkan isu agama, yang menentang Pak Basuki, menentang menggunakan isu agama. Itu sudah sejak tahun 2011, 2012 begitu. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Jadi bukan baru mulai ketika pilkada 2016. Nanti ada data-datanya Pak. Yang satu, tokoh-tokoh di gereja mengatakan ini adalah utusan, ini adalah pilihan, dan kemudian gereja mendukung. Dan yang di sini, yang sebagian lagi mengatakan bahwa ini adalah tidak boleh dipilih. Bahkan kutipan-kutipan ayat itu tidak terdengar di publik, tapi di situ terdengar tuh. Masyarakat tak banyak yang tidak tahu itu. Perjalanan ini sudah berjalan 2011 sampai dengan 2016. Nah, ketika kemudian pendaftaran pilkada 2016, kami masuk, itu sudah terlihat polarisasi ini. Dan Bapak sekalian, ini sederhana. Bila calon gubernur satu misalnya di Sumatera Selatan, yang satu asal Sumatera Selatan, yang satu asal Jawa, kira-kira itu putra daerah muncul ke permukaan. Betul ya? Muncul. Kalau calonnya satu laki-laki, satu perempuan, isu gender muncul tidak? Muncul. Kalau satunya Muslim, satu Kristen, ikut isu agama muncul nggak? Muncul. Itulah polarisasi. Jadi bukan secara khusus, dalam semua pemilihan ketika calon memiliki latar belakang yang berbeda, tema latar belakang itu akan muncul ke permukaan. Nah, itulah yang terjadi ketika pilkada di Jakarta. Lalu, apakah itu saat itu bisa dihentikan? Menurut hemat saya tidak, karena itu pada waktu itu sulit sekali dihentikan. Itu akan jalan terus. Tapi kami tidak berkampanye dengan itu. Kami berkampanye dengan lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan. Boleh dicek rekam jejaknya. Tidak. Justru kita berusaha untuk mengedepankan tema program. Itu terus menerus di tengah keramaian tema-tema ini. Terus jaga temanya program, tema program. Itu terus kita lakukan. Nah, kemudian sekalian, setelah pilkada selesai, di mana-mana ya yang menang akan bilang karena program, yang kalah bilang karena identitas. Kalaupun yang menang dibalik kemarin, maka sama aja. Dan pada waktu itu sekalian, tugas saya membayangkan bukan berbicara menyanggah. Oh, saya telah beri macam-macam Pak sesudah itu. Labelnya luar biasa. Saya tidak menyanggah, tidak mengcounter. Kenapa? Saya waktu itu bilang mudah-mudahan saya berikan umur panjang sehingga bisa bekerja di Jakarta 5 tahun tuntas. Dan ketika bekerja di Jakarta 5 tahun tuntas, saya ingin jawab semua tudingan itu bukan dengan pernyataan, tapi dengan kenyataan. Jadi Pak Suhaib, kalau ada yang bertanya, malah kalau menurut saya itu radikal, ekstrim, jangan dibantah. Tapi jawabnya barangkali iya. Jawabnya barangkali iya. Lalu tanya balik, ada contoh ekstrimnya, ada contoh radikalnya, ada contoh intoleransinya. Saya jamin yang mengatakan itu tidak memiliki contoh dan bukti atas ekstremisme radikal. Jadi yang ada itu adalah di frame, tapi kita ditanya contohnya ada tidak? Nah, saya sudah bertugas 5 tahun. Kalau saya belum bertugas, saya akan mencoba menjelaskan besok saya akan apa. Sudah. Jakarta menjadi provinsi yang menerima Harmony Award dari Kementerian Agama karena toleransi yang ada di Jakarta. Dan yang menerima mantan gubernur Pak, namanya Anies Baswedan Pak. Iya, ini terimanya gubernur ke Jakarta. Jadi yang terjadi di Jakarta, saya ingin ceritakan di Jakarta 5 tahun. Saya tanya nih, ada tidak berita ketegangan 5 tahun ini? Tidak ada. Antar agama ada tidak? Tidak ada. Antar dalam umat ada tidak? Tidak ada. Memangnya tidak ada potensi? Bapak Ibu, kita hidup di masyarakat, potensi friksi ada terus. Potensi friksi itu ada terus. Tapi kami secara serius menyiapkan khusus di dalam tim kita, setiap kali ada potensi, mitigasi dilakukan. Mitigasi dilakukan sebelum dia eskalasi. Ini saya ingin tahu. Konflik itu di ujung. Sebelumnya friksi, sebelumnya polarisasi, sebelumnya ketidaknyamanan. Nah, itu ada fase itu. Begitu muncul ketidaknyamanan, mitigasi. Sebelum jadi polarisasi. Kalau polarisasi dibiarkan menjadi friksi, friksi dibiarkan menjadi konflik, konflik dibiarkan menjadi pecah. Nah, kita seringkali hanya nunggu di ujung.
udah konflik baru penetrasi telat. ditandatangani yang di ini. Bapak Ibu perhatikan, semua peristiwa-peristiwa yang ada konflik itu Fungsi ada intel itu stage-nya. memang harus jalan. Nah, yang kami kerjakan mencegah. Jangan sudah Tapi kejadian seperti baru. kemarin waktu diskusi di Rosi dengan Gus Imin, saya sampaikan seringkali kita melihat pemadam kebakaran itu sebagai pahlawan. Kalau sudah kebakaran dia matikan apinya. Oke? Betul ya? Tapi ketika pemadam kebakaran mendatangi rumah-rumah, mengecek saluran listrik, mengecek gas, dan tidak terjadi kebakaran, tidak ada yang menyebut dia sebagai pahlawan, sebagai hero. Betul tidak? Iya. Jadi kalau sekarang Bapak boleh cek Jakarta 5 tahun damai, memangnya kita diam saja damai itu? Tidak. Pak, banyak ada tempat yang kemudian masyarakat resah dipakai tempat ibadah, kita penetrasi sebelum friksi. Ada kegelisahan di sini karena parkiran tempat ibadah, kita penetrasi sebelum friksi. Itu dikerjakan terus supaya terjadi ketenangan. Jadi, nah sekarang malah di Jakarta sudah mulai muncul lagi tuh ketegangan sekarang ini. Betul tidak, Pak? Nah, jadi Bapak bisa sampaikan bukan dengan Anies akan apa, bukan. Tapi Bapak akan bisa bilang sudah 5 tahun di Jakarta, dan di Jakarta terbukti toleran, tenang, aman, damai, dan itu adalah hasil kerja kolektif kita semua. Jadi buat teman-teman, kalau buat teman-teman di PKB mungkin baru, bagi kawan-kawan itu pertanyaan sama. Jadi pesan saya tadi, jangan di counter. Kalau dibilang ekstrim, jawabnya barangkali iya. Mungkin yang nuduh akan kaget, Pak. Kok bisa nih? Lalu habis itu tanyakan, ada contohnya tidak? Insya Allah tidak ada. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, Pak, pertama kalinya di dalam sejarah Jakarta bahwa umat agama apapun bisa merayakan hari kebesarnya di arena publik pertama kali. Kita dulu pernah dilarang takbiran diizinkan karena takbiran itu bagian dari syiar kita. Tapi juga umat Nasrani, mereka tidak pernah bisa melakukan namanya Christmas Carol menuju Natal, dan mereka bisa melakukan itu sekarang. Umat Hindu tidak punya apa istilahnya itu, kalau mereka ini Hindu Tamil di Jakarta nggak pernah punya rumah ibadah. Pertama kalinya dalam sejarah mereka punya rumah ibadah. Hindu Bali tidak punya rumah kremasi, sehingga seringkali umat Hindu yang meninggal di Jakarta, mereka itu harus dibawa jenazahnya ke Bali untuk proses kremasi, karena kremasi yang ada di Jakarta swasta semua, dan kremasi swasta itu harganya mahal, jadi yang miskin sulit. Kami siapkan rumah kremasi untuk umat Hindu, cek seluruh umat, masing-masing diberikan kebutuhan, diberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan disiapkan BOTI, bantuan operasional tempat ibadah untuk semua agama. Jadi yang terjadi Bapak sekalian, justru sebaliknya dari persepsi yang diciptakan. Mesin pembentukan persepsi itu yang bekerja, tapi kita mesin pembentukan kenyataan, bukan mesin pembentukan persepsi.